Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putu Adela Devaniardiana dari kelas TIE Administrasi Basis Data. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait skenario query yang telah saya sebelumnya buat, yang dimana memuat 4 skenario kondisi. Yang pertama adalah loss updates, yang kedua adalah uncommit data, yang ketiga adalah unrepeatable reads, dan yang keempat adalah phantom reads. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yakni query loss updates. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan terkait skenario kondisi yakni loss updates. Nah, loss updates ini merupakan kondisi di mana terjadinya kegagalan update atau pembaruan terhadap data yang disebabkan oleh terdapat kesalahan input data dari dua buah atau lebih inputan dari user ataupun kondisi. Nah, yang pertama-tama saya akan melakukan select terhadap data employee pada tabel employee, khususnya secara spesifik pada employee number 000100. Nah, untuk yang pertama-tama saya akan melakukan update data pada script pertama, yang tentunya pada script ini saya melakukan setting yakni manual commit dengan read commit, dan di bawahnya terdapat read commit. Saya melakukan select terhadap data ini, dan kemudian kita bisa memperoleh hasilnya atau datanya dengan employee number 000100 dengan first name-nya ini Angela, mid name-nya Q, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan melakukan perubahan atau update data pada data ini, yakni dengan melakukan update employee set first name seperti ini. Sekarang mari kita mengupdate. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa update-nya sudah berhasil. Nah, sebelum kita melakukan commit, kita akan beranjak ke script kedua, di mana kita akan melakukan update kembali terhadap data, yakni mengganti nama tersebut menjadi Jessica. Nah, inilah skenario dari loss updates, yakni melakukan updates, kemudian melakukan commit terhadap data sebelumnya. Sehingga apakah yang akan muncul? Mari kita lihat. Kita melakukan update employee set first name Jessica. Seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat loading atau tidak berhasil read data from container dikarenakan pada script pertama itu tidak dilakukan commit. Nah, apabila kita melakukan commit, mari kita lihat apakah yang terjadi. Kalau kita melakukan commit pada script pertama, maka proses eksekusi tadi akan berjalan berhasil, yang dimana nama akan diganti menjadi Jessica. Mari kita lihat lebih lanjut. Nah, di sini nama sudah diganti menjadi Jessica. Nah, inilah merupakan kondisi di mana terjadinya loss updates, dikarenakan pada update pertama itu tidak dilakukan commit, melainkan melakukan update secara langsung pada data kedua, dan kemudian dilakukan commit pada data pertama, malah justru yang akan tampil adalah update dari data kedua. Sedangkan data pertama itu akan diputus atau ditumpuk oleh data kedua. Jadi itulah merupakan skenario dari kondisi loss updates. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait skenario terhadap uncommit data. Nah, uncommit data ini merupakan data yang telah diubah atau ditambahkan selama transaksi, tetapi belum tersimpan secara permanen atau belum dilakukan commit. Nah, pada skenario uncommit data ini, saya juga mempergunakan dua buah script, yang dimana pada script pertama ini saya melakukan setting terhadap isolasi, yakni manual commit dan isolasinya read commit untuk melakukan perubahan data. Sedangkan pada script yang kedua, atau supaya bisa terlihat skenario uncommit datanya, saya melakukan setting yakni manual commit dan read commit. Dan saya melakukan read commit. Nah, untuk skenario-nya di sini saya bisa perlihatkan. Pertama-tama kita select terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah dari salary dengan employee number 000220. Di sini terlihat bahwa jumlah salary-nya adalah 78340. Baik, akan dilakukan update data terlebih dahulu.
Sini setelah berhasil dilakukan update data, sehingga untuk mengecek pada script ini kita bisa mengecek terlebih dahulu untuk perjelasnya. Di sini total salary-nya adalah 79.340. Nah, mari kita beranjak ke script selanjutnya untuk dapat melihat bagaimana penerapan dari skenario uncommit data ini. Mari kita lakukan running. Dan di sini terlihat bahwa salary atau gajinya itu masih tetap di 73.340, di mana pada script kedua ini tidak dapat membaca inputan atau commit dari script sebelumnya. Hal ini dikarenakan dilakukannya setting yakni read commit terhadap data dari salary yang terdapat pada employee pada tabel employee. Selanjutnya kita bisa lakukan commit, dan tetap saja data yang terlihat adalah 73.340. Nah, hal ini terjadi dikarenakan skenario pada script kedua ini adalah uncommit data, yang artinya tidak bisa membaca data yang telah dituliskan pada script sebelumnya dengan settingan isolasi seperti ini. Ini saya akan menjelaskan terkait kondisi unrepeatable reads. Nah, unrepeatable reads ini merupakan suatu kondisi di mana terjadi transaksi membaca baris yang sama lebih dari sekali dan mendapatkan hasil yang berbeda karena transaksi lain telah dimodifikasi atau dihapus antara dua pembacaan selama transaksi, alias dilakukan modifikasi oleh satu user ataupun user yang lainnya. Ketika satu user ingin membaca sebuah data, maka akan dikeluarkan sebuah data. Misal kita bilang data tersebut adalah jumlahnya 10. Namun pengguna lain atau user lain itu melakukan modifikasi data dengan menambahkan data yakni menjadi 15, dan kemudian user pertama melihat lagi data dan hasil akhirnya adalah sudah 15. Itulah namanya unrepeatable reads. Nah, untuk skenario ini saya menggunakan dua script, yakni script pertama untuk menjalankan transaksi pertama dan script yang kedua yakni untuk menjalankan transaksi yang kedua. Untuk script yang pertama ini saya akan melakukan select salary. Nah, didapatkan hasil select salary-nya adalah 82.840. Nah, saya ingin melakukan update. Ini seperti ini. Nah, update sudah selesai dan langsung saja kita melakukan running terhadap commit. Nah, ketika di script selanjutnya, di sini saya akan melihat berapakah jumlah data yang telah dilakukan atau dilakukan modifikasi sebelumnya sebagai user selanjutnya. Nah, jadi data yang sudah dimodifikasi adalah jumlahnya 83.340. Kemudian dilakukan commit. Nah, jadi itu dia merupakan unrepeatable reads di mana terjadinya modifikasi dari antara dua pembacaan transaksi. Ini phantom reads. Nah, phantom reads ini merupakan fenomena dalam sistem basis data yang terjadi ketika suatu transaksi membaca rangkaian baris berdasarkan suatu kondisi. Namun, transaksi lain menyisipkan atau menghapus baris yang sesuai dengan kondisi tersebut sebelum transaksi pertama selesai. Nah, di sini terdapat dua transaksi. Yang pertama, saya akan melakukan select terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah berapakah employee yang memiliki salary lebih dari 40.000. Nah, jumlah employee memiliki salary di atas 40.000 adalah sebanyak 32 orang. Selanjutnya, saya ingin menyisipkan suatu data yang sekiranya memenuhi kondisi di mana salary-nya itu lebih dari 40.000, yakni data ini insert into employee dengan values-nya seperti ini, yakni jumlah salary-nya adalah 60.000. Kemudian saya akan melakukan running dan data berhasil ditambahkan ke dalam tabel employee. Kemudian dilakukan commit. Nah, setelah dilakukan commit, kita bisa mengecek berapakah jumlah data sekarang yang data karyawan yang sekarang memiliki salary lebih dari 40.000.
Nah, tentu saja jawabannya adalah 33 orang. Kemudian kita bisa lakukan commit. Nah, berdasarkan yang pertama adalah sebanyak 32 orang, selanjutnya akan setelah dimasukkan data yang memenuhi kondisi dari salary lebih dari 40.000 ini, maka jumlah data akhir adalah 33. Baik, sekian presentasi saya terkait 4 buah kondisi, yakni yang pertama adalah loss updates, yang kedua adalah uncommit data, yang ketiga adalah unrepeatable rates, dan yang keempat adalah phantom rates. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan kalimat. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.